Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran sistem komputer untuk kompetensi dasar gerbang logika. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu materi yang sangat penting dalam sistem komputer adalah gerbang logika. Dan pembahasan tentang gerbang logika itu banyak sumbernya, dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memahami prinsip kerja dari gerbang logika berdasarkan rangkaian listrik dan tabel kebenarannya. Jadi saya ulangi, bagaimana kita memahami prinsip kerja gerbang logika berdasarkan rangkaian listrik dan tabel kebenarannya. Anak-anakku sekalian, untuk itu hari ini kita fokus untuk belajar tentang gerbang N atau gerbang N atau N gate. Nah, gerbang N ini terdiri dari kurang lebih dari 2 input dan 1 output. Sedangkan kalau dianalogikan menjadi rangkaian listrik seperti gambar di bawah ini, yaitu ada 2 buah saklar yang saling terhubung secara seri dengan sebuah lampu. 2 buah saklar ini kita katakan sebagai input A dan B, sedangkan lampu ini kita katakan sebagai output F. Nah, kita akan menjelaskan bagaimana timing atau waktu dan prinsip kerja daripada gerbang N ini secara lebih detail. Nah, kalau kita perhatikan ya gambar di sini, bahwa di sini ada timing pertama atau kondisi pertama dari gerbang N, di mana pada kondisi pertama ini kondisi di mana saklar A dalam posisi terbuka atau berlogika 0, saklar B dalam kondisi terbuka atau dalam keadaan berlogika 0. Nah, sehingga kalau kita gambarkan di tabel kebenaran, truth table, maka saklar A 0, saklar B 0. Input A 0, input B 0, artinya bahwa dalam kondisi dua-dua A dan B terbuka. Nah, karena kedua saklar ini terbuka, anakku sekalian, maka lampu F akan padam. Kenapa lampu F padam? Karena arus listrik yang kita tandai dengan gambar merah ini tidak akan melalui lampu karena saklar A dan B terbuka. Jadi prinsipnya bahwa kalau arus listrik melalui lampu, maka lampu menyala. Tapi karena ini A dan B ada terbuka atau 0, posisi logika 0, maka arus listrik itu berhenti di saklar A, tidak bisa melewati lampu F, sehingga kita katakan lampu F dalam keadaan padam. Nah, dalam tabel kebenaran ditulis bahwa A 0, B 0, maka output F berlogika 0. Itu timing yang pertama. Timing atau waktu yang kedua, di mana saklar A sudah dalam posisi 1, artinya tertutup atau menyambung. Saklar B dalam keadaan terbuka atau dalam keadaan tidak menyambung. Arus listrik itu juga akan mengalir sampai di saklar B saja, tidak bisa melalui lampu juga. Sehingga lampu sebagai output F akan padam, sehingga kita katakan lampu berlogika 0. Sehingga kalau A1 nyambung, B0 terbuka, maka lampu padam atau logika 0. Timing yang ketiga adalah di mana saklar A terbuka atau 0, saklar B nyambung atau menutup, maka kondisinya sama karena arus listrik yang warna merah ini tidak akan melewati lampu karena dia akan berhenti di saklar A yang ada terbuka. Sehingga kita katakan bahwa lampu mati, sehingga outputnya ada bernilai 0. Sehingga dikatakan bahwa kalau saklar A terbuka dan saklar B tertutup, lampu tetap padam atau berlogika 0 karena arus listrik tidak mengalir melalui lampu.
Nah, kondisi keempat yang terakhir atau timing keempat adalah jika kedua saklar itu tertutup atau menyambung. Kalau saklar A sama dengan 1 menyambung, saklar B juga sama dengan 1 menyambung, maka arus listrik akan mengalir melalui lampu. Nah, lampu ini akan menyala. Jadi arus listrik mengalir dari kutub positif melalui saklar A, melalui saklar B, melalui lampu, kemudian kembali ke kutub negatif baterai. Kita katakan bahwa lampu ini akan menyala. Berarti lampu ini akan menyala atau kondisi outputnya 1 hanya apabila kedua inputnya berlogika 1, sedangkan kalau outputnya akan berlogika 0 jika salah satu input berlogika 0 atau kedua-dua input berlogika 0. Nah, cara penjelasannya sebagai berikut. Jadi kita untuk membuat kesimpulan harus melihat dua sisi. Yang pertama, bagaimana jika output F-nya 0 dan bagaimana jika output F-nya 1. Nah, untuk membaca tabel kebenaran, kita akan melihat kondisi sebagai berikut. Jadi bagaimana kondisi jika output berlogika 0? Jadi bagaimana kondisi jika output berlogika 0? Anak-anakku sekalian, output berlogika 0 pertama jika salah satu input berlogika 0. Jadi kita lihat ada salah satu input berlogika 0, maka outputnya pasti berlogika 0. Yang kedua, jika semua input berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 0 juga. Itu kesimpulan yang pertama. Jadi kesimpulan yang pertama adalah output berlogika 0 jika salah satu input berlogika 0, dan yang kedua adalah output berlogika 0 jika semua input berlogika 0, dan kesimpulan akhir adalah output berlogika 1 jika semua input berlogika 1. Jadi input A berlogika 1, input B berlogika 1, maka output juga akan berlogika 1. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih.